kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali dalam ibadah pagi. Saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, karena kita punya Allah yang baik, kasih setianya sungguh luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan inilah setiap hati kami ya Tuhan. Engkau melihat hati kami yang rindu bertemu dengan hadirat-Mu, bertemu dengan Engkau yang begitu besar dalam setiap langkah kami. Izinkan kami Tuhan membawa persembahan pujian kami yang terbaik hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hati kami Tuhan ke dalam tangan. Biarlah perkenanan-Mu yang ajaib boleh terjadi dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh,
Kiranya pemimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama katakan amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita punya Allah yang luar biasa. Dalam gunung batu dan tempat perlindungan buat kita.
kasih untuk kaum remaja. Dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan sungguh luar biasa. Pengorbanannya, kesetiaannya dalam hidup kita sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh sungguh Allah yang luar biasa.
setiamu yang kau curahkan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pendataan di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang hadir di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, urapi bagi kami semua untuk mendengarkannya Tuhan. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau jauhkan dari bibirnya apa yang disampaikan ya Tuhan dari isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menjadi dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pada hari ini firman Tuhan yang melayani Bapak Gembala. Selamat pagi seluruh pihak dikasih oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali bukan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan satu dan yang lain untuk saling menguatkan menghadapi tantangan di dunia akhir zaman. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan tema berpegang pada janji Tuhan. Saudaraku, seringkali kita ini ragu akan janji Tuhan. Alasannya apa? Di antara kita sesama kita banyak ingkar janji, akibatnya kita anggap Tuhan itu sama dengan kita. Yang kedua, janji yang Tuhan berikan itu tidak kunjung tiba, akibatnya kita merasa ragu, dan akibatnya kita seringkali tidak berharap akan janji-janji itu, tidak berpegang kepada janji-janji itu. Tetapi saya mau beritahu seluruh di antara kita, termasuk yang ngomong ini, tidak ada yang sempurna. Kedua, kenapa Tuhan tidak kunjung menepati janjinya? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang ingkar janji, yang tidak setia? Tidak, Tuhan itu adalah Tuhan kita yang setia. Sebab perjanjian itu ada dua belah pihak, ya. Namanya perjanjian, janji itu ada dua pihak. Satu di pihak kita, itu kalau dua orang berjanji sama-sama menuntut haknya dan sama-sama dituntut kewajibannya. Itu namanya perjanjian. Jadi kalau kita menuntut hak kita di pihak orang yang kita berjanji bersama, dia juga menuntut hak dia. Nah, hak dia itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita itu adalah hak dia. Nah, dalam kesempatan ini saya mau beritahu dulu kenapa Tuhan tidak kunjung menepati janji. Bukan Tuhan tidak menepati janji, tetapi kita tidak perform. Kita seringkali tidak menepati janji, dan seringkali kita itu berpikir bahwa kita sudah melakukan apa yang wajib kita lakukan, tanpa kita sadari kita seringkali hanya dalam bentuk ritual-ritual saja. Rajin ke gereja, seperti minggu lalu memberikan persembahan, nyatanya kok enggak ada janji Tuhan nyata. Ternyata seluruh Tuhan itu yang tidak menuntut banyak dari kita, dia hanya menuntut kehidupan yang kudus. Karena dia itu adalah kudus. Hendaklah engkau kudus karena Allah kudus. Jadi kalau kita mau berjanji dengan Tuhan, harus ada kesepakatan di antara
bagaimana janji-janji Tuhan itu dipegang oleh Daud. Daud ini seluruh dalam Mazmur 56 ini saya akan bacakan dulu. Kita akan renungkan sampai ayat yang ke-14, tetapi saya hanya membaca ayat yang pertama, 2, 3, dan 4. Mazmur 56 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh, bintang dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia ikan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang injak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Setru-setruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada ayat yang kelima, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Saudaraku, kalau kita mau melihatnya, kisah ini terjadi pada 1 Samuel pasal 21. Nanti saudara baca di rumah. Kisahnya itu waktu Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, karena Raja Saul merasa iri sebab pada saat dia telah mengalahkan Goliat, Daud telah mengalahkan Goliat, orang Israel itu memuji Daud lebih daripada Saul. Nah, keirian inilah yang membuat Daud yang sebenarnya sangat berpotensi untuk membuat kerajaan Israel ini makin besar, tetapi karena iri hati dari Saul membuat dia ingin membunuh. Saudara-saudaraku, lihat ya, kita berbuat baik malah iri hati. Kita menegur demi untuk kebaikan, ngambek. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ketahui ya, pada saat firman Tuhan ini ya, atau nasihat-nasihat dari senior-senior rohani kita, itu Alkitab berkata firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Jadi pada saat disampaikan pasti sakit. Tujuannya apa? Untuk mengikis tonjolan-tonjolan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, ya sikap kita seperti Saul ini. Nah, akibatnya si Daud ini dia pergi ke Nob, dia ketemu dengan Imam Ahimelek di situ. Nah, Imam Ahimelek berpikir, waduh, ini utusan raja ini mendadak datang sini sampai ketakutannya. Ada apa kamu? Mau datang sendirian? Nah, ini si Daud ini karena ketakutan akhirnya berbohong. Aku disuruh raja karena begitu mendesaknya. Aku tidak dipersiapkan apa-apa. Makanan tidak ada, senjata tidak ada. Ini saya ringkas ya seluruh dari kisah ini. Ada nggak roti? Oh, roti sih nggak ada, tetapi roti kudus nih yang bersyarat. Kalau mau makan roti ini harus tidak boleh sembarangan, tidak boleh main perempuan. Oh ya, kami nggak akan dikasih. Terus ada nggak senjata? Nggak ada senjata kecuali senjata dari siapa itu seru? Ya, Goliat yang begitu besar.
itu senjata pada saat berperang lawan Goliat. Dia diberi senjata itu tidak seberapa besar senjata itu. Dia tidak mau. Wah, ribet kan. Tetapi ini senjata Goliat sekarang diambil. Nah, pada saat peristiwa itu adalah seorang namanya Duk. Dia itu pengawal gembala Saul. Duk, orang Edom, ya. Itu dia melihat, wah, ini si Daud ngapain dengan Ahimelek ini? Saudaraku, di Daud merasa dikejar-kejar itu, dia itu lari dari Nob, lari ke di Akis juga orang tahu, oh ini si Daud ini yang lari dari tuannya. Lari lagi dia ke Adulam, lari lagi ke Mispa. Coba saudara bisa bayangkan bagaimana seseorang yang hidupnya sangat tertekan karena dikejar-kejar oleh musuhnya. Saudara dapat bayangkan apa yang harus dilakukan. Ya, Daud ini belagak gila di hadapan Raja Akis bukan karena stresnya. Memang dia mau membuat supaya raja ini dan orang-orang yang tahu siapa Daud tidak melaporkan ke Saul. Karena dia belagak gila sampai Akis bilang ini kekurangan orang gila emang. Kok kamu bawa orang ini kemari? Nah, dulu jadi jalan lagi ke Mispa. Kemudian ada seorang nabi namanya Gad. Adi itu menyuruh, ayo kamu kembali ke Yehuda. Nah, saudara dapat bayangkan kemana pun dia pergi. Ini dari lari balik ke Yehuda, daerah Yehuda. Itu kan wilayahnya Saul. Jarane wong Jawa, wah iki ulo marani kepok ini. Tetapi dia lakukan. Pada akhirnya di dalam tekanan-tekanan itu, apa yang dia katakan, ayat yang keempat berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya dipuji. Kenapa Allah firman-Nya dipuji? Karena tidak pernah ingkar janji. Kalau saudara dan saya meminta sesuatu kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan itu demikian untuk memberikan kita kesejahteraan, memberikan kita kekuatan menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman, tetapi kita jatuh bangun, bukan Tuhan yang ingkar janji dan tidak memberikan kuasa kepada kita, tetapi apa? Kita tidak pada posisi sesuai dengan perjanjian itu. Nah, mari kita belajar dari dalam orang yang berpegang kepada janji Tuhan itu gini dulu. Orang yang hidupnya berpegang kepada ketetapan firman Tuhan dan percaya kepadanya dengan bulat hati akan mengalami hal-hal sebagai berikut ini. Seperti yang dialami oleh Daud. Imannya akan timbul untuk mengalahkan ketakutan. Itu dia katakan gini, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya dipuji. Ya, di dalam Roma 10:17, iman itu timbul dari mendengar firman. Nah, saudaraku, pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, ya, corona tidak kunjung selesai, datang lagi kondisi-kondisi ekonomi global yang begitu sangat mengerikan. Ya, ini bukan hanya terjadi di negara kita, saudara. Kontainer itu sudah naik harga, ongkos untuk itu semuanya
Mau kemana kita? Ke ujung laut. Di situ mara bahaya. Tidak ada dapat aman di dalam dunia ini kecuali kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada janjinya, berpegang kepada janjinya, hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. Tuhan akan memelihara saudara. Yang kedua, Allah berpihak kepada orang yang berpegang kepada janji dan membuat orang itu menjadi pemenang atas musuh-musuhnya. Ya, di ayat yang ke-10 di situ dikatakan begini, saudara. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadamu. Allah akan memihak pada kita. Itu sebabnya kalau saya melihat YouTube dan apa Tuhan ini menanggapi ejekan-ejekan kuliah dari saudara-saudara kita, saya lalu berpikir lagi. Teringat kata-kata Gamaliel pada saat rasul-rasul itu mau ditangkapi. Gamaliel berkata, biarkan saja, kalau toh itu bukan dari Tuhan akan habis. Tetapi kalau itu dari Tuhan, hati-hati loh. Kita let us keep silent, diam. Kita difitnah, kita diapakan, diam. Allah yang berpihak pada kita, Allah yang hidup. Jangan banyak melawan. Sebab pada saat kita mengangkat tangan kita, tindakan-tindakan kita menjurus kepada tindakan yang salah. Raja Daud yakin dengan berpegang pada janji Tuhan, Tuhan akan membuat musuh-musuhnya akan mundur. Yang ketiga, orang yang hidup berpegang kepada Tuhan, janji Allah akan menolongnya dan membebaskan dari tekanan. Ayat 14 berkata begini, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak terangkut, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Tuhan akan menolong orang yang berpegang kepada firman itu bukan hanya sekedar oh Tuhan aku percaya, tetapi kelihatan dari tindakan hidup kita, perilaku hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Itu namanya orang percaya. Itu sebabnya saudaraku di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya bukan hanya sekedar oh aku percaya. Kita lihat murid-murid Tuhan itu adalah orang yang disebut percaya. Rinomi, Gusti nanti, Yomero, Derek Gusti terus. Tetapi Tuhan berkata, hei kamu orang yang kurang percaya. Jadi serbu dalam melayani Tuhan, dalam berkhotbah, dalam menyampaikan apa-apa pelayanan, belum menjamin kita ini betul-betul orang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang tindakannya selaras dengan firman Tuhan. Nah, pada saat demikian pertolongan akan datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah takut. Saudara, saya kalau melihat saya seakan-akan tidak ada masalah. Masalah banyak. Saudara sudah tahu, tanya diri sendiri. Orang merasanya enggak. Tanya diri sendiri. Saudara-saudaraku,
Apa yang saya lakukan, saya beritahu sama Pak Mitra. Saya berlandaskan pada firman Tuhan. Ya. Tidak ada tindakan-tindakan kecuali kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita akan memilih tindakan sekalipun menyakiti hati kita, menyakiti daging kita, hati kita akan terima. Ya, yang ketiga, orang yang hidupnya berpegang kepada ketetapan firman Tuhan dalam keadaan tertekan jauh mampu berpegang kepada firman Tuhan dengan berkata firman muji. Orang yang memuji firman Tuhan itu adalah orang yang yakin benar bahwa firman itu akan menjadi kenyataan. Janji-janji itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Jadi mari kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan. Sebab saya mau beritahu kondisi dunia semakin parah. Banyak pengamat mengatakan bahwa perang Rusia dengan Ukraina itu adalah pemicu untuk terjadinya perang dunia ketiga. Nah, kalau perang dunia ketiga itu semua blok-blok itu tidak ada lagi, non-aligned country tidak ada lagi. Itu pasti berpihak, dua pihak. Non-aligned country itu adalah negara-negara tanpa blok. Dulu kan lebih kencang terus menghilang. Seakan-akan wah mau terambil. Sekarang timbul lagi blok barat dengan blok timur. Betul. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nyata. Manusia boro-boro yang di luar, di dalam sini, tetapi saya yakin di sini enggak, di dalam gereja banyak juga ditegur demi kebaikan dia. Ure, saya suruh jujur saja saya katakan, setiap orang mengkritik saya memang sakit, tetapi saya lakukan terus saya perbaiki. Kita ini kalau dikritik ya suruh sakit. Saya sudah berulang-ulang ya saudara, itu teman-teman saya satu kuliah dengan saya, akrab dia orang Madura namanya Latorakan. Itu kakaknya atau si kami dengan orang Jombang Kristen itu kakaknya siapa ya? Saya lupa namanya. Dulu melayani di tempatnya Pak Edi, sekarang dia pindah ke tempatnya Pak Parma. Boleh saudara tanya, saya kalau menyaksikan di atas mimbar ini, saya tidak berani berbohong. Itu waktu masuk pegawai negeri, saya sudah terlambat tutup. Dia ini punya eselon 2 di departemen perindustrian. Dia tidak lulus, saya lulus. Saya mendaftarnya saja sudah terlambat. Bisa saya diterima coba? Bukan nongkok sepeser pun tidak. Waktu saya masuk, dia nggak baca di luar itu sudah ditutup. Oh iya. Setelah saya mau keluar sambil mata saya melotot sama orang yang dia lebih tinggi. Awas dia. Ini baru mau keluar gitu. Bagian personalia departemen perindustrian. Dede dari mana? Dari departemen perindustrian. Akademi pimpinan perusahaan. Oh, kalau itu boleh, asal minta dari pimpinan akademis surat. Coba, bukan kata BLC itu, saya hanya untuk boleh memasukkan aplikasi. Jadi saya seringkali menyaksikan ini bukan apa suruh dia.
kami dalam kondisi sulit, saya berpegang kepada Tuhan. Saya mau ajak, ayo kita orang Jombang maju, berpegang kepada firman Tuhan, supaya hidup ini dapat kelihatan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi bagi kepada Tuhan. Lanjutnya suku, langkah Daud supaya tidak takut menghadapi masalah, yaitu berpegang kepada firman Tuhan. Jadi apa-apa yang Daud lakukan, yaitu Daud berusaha untuk mempercayai. Jadi dia melakukan tadi, tetapi dari dalamnya ada peperangan untuk melihat kondisi yang tidak memungkinkan dengan janji Tuhan yang memberikan pengharapan. Mana bisa? Nah, Daud ini mengolah dirinya. Diri kita ini perlu dikelola, perlu di-manage. Jangan biarkan kehidupan kita ini berjalan diam. Manage. Bagaimana kita bisa mempercayai janji-janji Tuhan, yaitu manage diri kita. Daud berusaha untuk mempercayai Tuhan. Kita sudah baca tadi ayat 4, pada saat aku takut, aku berani, aku percaya kepada ya. Kalau kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa ketakutan, melihat situasi dunia ini bukan dari segi materi saja, ini melanda karena materi melanda kami. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian selanjutnya Daud memuji Tuhan, yakin janji Tuhan itu dia akan memenuhi. Saya bacakan ayat yang 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Allah firman-Nya puji, kepada Tuhan firman-Nya puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita melihat ya, ada hal-hal yang membuat ini kita harus memanage diri kita ini. Sesuaikan dengan janji-janji Tuhan. Dan untuk memanage diri ini tidak ada jalan lain kecuali menempatkan Roh Kudus di dalam kehidupan. Kita tidak mampu. Itu sebabnya taruh Roh Kudus yang di dalam diri kita. Ya. Ini langkah-langkah Daud untuk membuat imannya, kepercayaannya kepada Tuhan itu semakin kuat. Daud yakin benar bahwa Allah yang kepadanya dia percaya lebih besar daripada musuh. Dia yang terlebih besar dari segala problem-problem kita. Jangan takut, besar apapun problem. Kalau problema itu datang dan saudara sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, jangan takut. Dia akan menjadi penolong kita. Dia yang akan berperang untuk kita. Kita sudah pelajari itu bagaimana Tuhan berjanji kepada Musa ketika dia dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Jangan takut. Allah yang akan berperang untuk kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Peperangan kita ini bukan melawan daging dan darah, tetapi penguasa-penguasa ini. Ya, penguasa-penguasa dunia ini tidak ada. Saya sudah ceritakan pada beberapa minggu yang lalu bahwa sekaliber Adam sebelum jatuh dalam dosa dengan Hawa, itu saja tidak mampu melawan iblis, apatah lagi kita yang sudah ada 400. Jadi ayo
kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kita pasti mampu untuk yakin bahwa Allah yang berpihak kepada kita akan membuat kita menjadi orang beriman. Sadar, jadi sertai dengan ratapan. Nah, ini usaha memanage diri kita. Betul-betul Roh Kudus itu akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita itu ada penyesalan, betul-betul bukan hanya sekedar menangis, tetapi menangis dengan penyesalan Tuhan, menangis dengan permohonan kepada Dia, mohon belas kasihan. Kita ini tidak bisa banyak sekarang seluruh gereja-gereja. Ayo kita klaim jadi Tuhan, enak aja. Siapa kamu mengklaim-klaim jadi Tuhan? Kita cuma mohon belas kasihan saja. Mohon belas kasihan Tuhan. Janjinya itu tidak bisa kita tuntut. Orang kita tidak, seperti yang saya sudah katakan, kita ini di dalam perjanjian kita yang lebih banyak yang mengingkari janji, mau mengklaim jadi Tuhan. Kita perlu mohon belas kasihan dalam ratapan, dan ratapan kita itu, tangisan kita itu akan disimpan di dalam kehidupan. Berarti Tuhan itu mengingat-ingat terus apa yang kita keluhkan, apa yang kita mohonkan. Nah, langkah dalam adalah menasah. Ya, kalau kita sudah yakin akan Tuhan, supaya yakin akan Tuhan, menasah, berjanji, Tuhan aku tidak akan lagi berbuat begitu. Saya pernah sebelum hari saya masih sekolah tinggal di rumah kakak, jadi saya itu pulang sekolah karena kerja jagain ponakan. Nah, ponakan saya waktu itu baru satu, namanya Sherly. Itu baru umur 1,5 tahun. Anak ini setiap panas sedikit step, panas sedikit step, tidak sampai ini, naik sedikit saja seluruh. Udah step. Nah, bapaknya panik waktu step itu dia ambil air panas yang mendidih. Saya ambil itu semua, terus saya berdoa. Ayo kita berdoa. Saya bernasar Tuhan, kalau anak ini disembuhkan, saya akan berhenti merokok. Saya ini merokok keras dulu. Jadi kalau orang berkata, oh aku nggak bisa melepas rokok, dan guyu-guyu, tidak ada niat sih. Saya merokok keras di Samsung, terus apa? Itu gudang garam yang merah dulu. Sekarang sudah tidak ada itu. Kretek-kretek sambil tidur saya kadang-kadang jatuh. Sampai ini kuning buku saya. Saya katakan Tuhan, kalau anak ini sembuhkan, saya akan berhenti dari segala yang tidak berkenan, termasuk merokok. Ya. Saya waktu di DKI itu, waktu zaman Ali Sadikin itu kalau kita mau ambil SIM, itu harus didonor darah. Saya waktu perokok itu suruh diambil cuma nggak sampai 1 liter, boro-boro 1 liter, hanya sedikit semaput saya. Tapi pada saat saya berhenti, tubuh saya kuat, ya, menjadi tumbuh. Ya, kita harus menasar pada Tuhan. Hal-hal yang tidak Tuhan berkenan, ayo kita janji Tuhan, aku akan berhentikan. Yang lanjutnya pengakuan orang yang dirugikan oleh Tuhan. Ya, orang yang berpegang pada janji Tuhan, pasti Tuhan lindungkan dari segala hal. Nah, hal yang dilakukan
hatinya tidak tersandung kepada karena Tuhan. Jadi kalau kita dapat melakukan itu semuanya oleh pertolongan Tuhan, jangan kita pernah terpudara terus di dalam gereja, ya, bukan menghakimi, ya. Kalau kita menasihati itu bukan menghakimi, tetapi menghakimi itu memvonis orang. Kalau menasihati membuat orang itu semakin maju, berubah dari yang kondisi tidak baik menjadi baik, itu menasihati. Nah, memang kayaknya susah untuk dibedakan antara menghakimi dengan menasihati. Tetapi coba kita mau belajar dulu, seperti Daud, kakinya tidak tersandung kepada batu karena pertolongan Tuhan. Tidak tersandung karena Tuhan yang nolong. Kita tidak bisa lagi tepuk dada. Oh, siapa dulu dong kalau bukan Tuhan? Wah, ini pelayanan kok makin maju. Siapa dulu dong kalau bukan saya? Kita disuruh kumpul apa yang kita dapat lakukan. Tuhan yang sebagaimana Tuhan itu semata-mata anugerah. Kalau kita bisa berbuat sesuatu yang baik, itu adalah anugerah Tuhan. Kita ini manusia brengsek, ya, bukan saya yang mengatakan apa. Jangan baca di Mazmur, kalau tidak salah Mazmur 14, Roma 3. Kita ini orang-orang yang brengsek, ya. Dan kedua, pengakuan orang yang diluputkan oleh Tuhan, hidupnya cemerlang di hadapan Tuhan karena pertolongan Tuhan dan anugerah. Jadi segala sesuatu yang kita dapat lakukan ini, kita kembalikan Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya benar-benar keselamatan itu bukan perbuatan kita, anugerah Allah. Kita hanya tinggal mau usahakan, menangis, meratap di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus akan memimpin kita. Dan sudah dalam doa pagi kita pernah membaca ada orang yang membersihkan rumahnya, dan Roh itu meninggalkan karena bersihnya rumah itu. Tetapi Roh itu kembali melihat dia mau masuk bersih, dia panggil 7 roh yang lebih jahat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berusaha untuk membersihkan diri kita dengan kekuatan, bisa, tetapi sementara. Bahkan saudara dapat melihat orang yang berusaha untuk membenahi dirinya tanpa Roh Kudus, banyak sekali yang jadi jatuh hilang. Betapa itu ya, ngomongnya nggak karuan, kayaknya rohani, tapi nggak karuan. Makanya suruh jangan pernah berusaha untuk membenahi dirimu dengan kekuatanmu sendiri. Gagal dan gagal. Mari kita mau berkata semuanya itu datangnya dari Tuhan. Semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan. Dan sebagai kesimpulan, ya, rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Wajar. Fear is a human being. Worry is a human being. Takut, khawatir itu adalah sifat manusiawi. Tetapi untuk menghilangkan itu, datang kepada Dia. Pertolongan dari tempat yang lain. Dengan apa? Berpegang akan firman-Nya. Dan kita melihat apa? Dasar-dasar modal dasar yang kita sudah pelajari di atas tadi itu seluruh. Maka langkah berikut adalah mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong, mengaku tak berdaya menghadapi lawan. Itu saya katakan, kita jangan sampai orang terus mengatakan, wah beres aku. Memohon dengan ratapan penyesalan. Menyesal itu berarti
bersedia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang benar. Saudaraku, untuk masuk di dalam hidup kekal itu tidak gampang. Tuhan berkata, lewatlah melalui pintu yang sempit, dan sedikit orang yang menuju ke sana. Karena orang kita mau cari yang benar enak saja, mau berusaha, pengusaha besar, itu bukan sebagai Tuhan. Yang mana saja kita cari itu melalui satu perjuangan, apalagi yang kekal. Satu-satunya jalan adalah menempatkan Roh Kudus, minta Roh Kudus. Kita tidak berdaya menghadapi lawan-lawan kita. Mohon dengan ratapan dan penyesalan, berjanji untuk menjalin persekutuan dengan Allah, dan berjanji untuk menjadi terang bagi sesama. Kalau saudara sudah berjanji untuk menjalin persekutuan dengan Allah, jadi itu saya sudah berulang-ulang mengatakan di Mazmur 24 itu, dengan apa seorang akan naik ke gunung Allah yang kudus? Kenapa? Dari tangga, pakai balon, naik ke atas, tidak. Tangan yang bersih, hidup yang bersih. Jadi kalau kita mau menjalin persekutuan dengan Tuhan, hidup ini harus bersih, dan biarkan Roh Kudus itu membersihkan kita. Berjanji untuk menjadi terang bagi sesama, supaya melalui terang itu hidup kita dapat menjadi berkat. Ayat yang ke-14 saya membacakan. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak terastuk, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Dalam cahaya kehidupan, di depan Allah, cahaya kehidupan. Matius 5 ayat 16 mengatakan, "Karena terangmu bercahaya, orang melihat perbuatan yang baik, dan mereka memperlihatkan Tuhan." Amin. Kiranya Tuhan memberkati.
Tuhan yang mengajar kami untuk menghadapi masa-masa sulit di dalam dunia ini, terutama untuk mempertahankan iman kami. Tidak ada jalan lain kecuali meyakini akan janji-janji kami. Janji-janji-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami kalau kami hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan perintah-perintah. Janji-Mu akan Tuhan sebutkan, nyatakan dan memberkati kami, menyertai kami, memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang. Hamba yakin Tuhan, firman Tuhan ini akan termateri di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, dan hidup kami akan semakin berkenan di hadapan Tuhan karena Roh Kudus Tuhan telah kirim untuk menjadi penolong bagi kami, memampukan kami untuk percaya, yakin dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan kuduskan kami semuanya. Kuduskan saudara Matius, kuduskan saudara Agus yang akan menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan. Dan kami menempatkan ini bukan hanya sebagai roti, tetapi bagian dari kehidupan Tuhan, supaya Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami dan kami semakin berkurang-kurang, sehingga karakter Kristus semakin nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Mari kita angkat roti ditinggikan.
Bapa dalam surga. Kami bersyukur, terima kasih. Kami teringat akan korban-Mu. Tiada lain untuk menebus kami, Tuhan. Kami yang patut celaka di dalam kekekalan oleh karena kasih-Mu. Tuhan mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menggantikan kami. Sehingga kami boleh dibenarkan, kami boleh dibebaskan, bahkan kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah hidup ini semakin berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami berharap mohon belas kasihan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kristus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Demikian Tuhan, ucapan syukur adalah simbol dari darah Tuhan yang tercurah untuk membasuh segala kehidupan kami dari dosa-dosa, supaya sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, Tuhan akan putihkan seperti salju, dan kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa dalam surga buat kebaikan Tuhan. Saatnya kami masuk di dalam doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu presiden dan wakilnya serta para menterinya. Begitu juga pemimpin-pemimpin di legislatif DPR, pemimpin-pemimpin di lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketika lembaga negara ini bekerja bersama-sama dengan hikmat dari Tuhan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan pelayanan. Tuhan berkenan untuk memakai, mengurapi mereka, supaya apa yang mereka lakukan dalam pelayanan memberkati jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka kembangkan. Dan biarlah Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, kami tahu setelah kami melakukan sesuatu dan itu nampaknya berhasil, kami akan berkata, aku hanya hamba belaka. Semuanya itu keberhasilan yang terjadi adalah akibat dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk pelayanan di lapas nanti 1:30. Tuhan pakai hamba-hambamu, kedua hambamu yang akan dikirimkan supaya menjadi berkat di lapas warga binaan di sana. Tuhan yang bermasalah dengan hukum, melalui firman Tuhan, pelayanan mereka akan merubah hidup mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian
Tuhan, kami yakin kami telah melakukan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Apa yang kami lakukan semuanya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga saudaraku yang sakit, baik itu Bapak Joko Chandra, Ibu Salini, Mak Yakob dan Mama Yakob, begitu juga yang lain-lain, Ibu Sumini. Tuhan tolong mereka semuanya dan yang lain-lain yang Tuhan, baik itu masalah fisik maupun masalah rohani. Tuhan jamah mereka supaya mereka berpegang akan janji-janji-Mu dan Tuhan akan membuat mereka menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih, kami yakin saudara-saudara yang telah ambil bagian, baik anak-anak muda, kaum muda yang telah mempersembahkan pujian. Tuhan buat mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih mereka melayani Engkau, memuji Engkau dengan tulus hati. Kami yakin masa depan mereka akan cemerlang dan menjadi berkat buat kedua orang tuanya. Kami berdoa juga Tuhan, pemain musik, WL Singer, multimedia dan Aser semuanya, apa yang kami lakukan ini semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa juga untuk saudara-saudara yang sangat peduli terhadap pekerjaan Tuhan dan menyiapkan sarana-sarana di tempat ini. Hamba tidak sebutkan namanya, tetapi namanya tersurat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Apa yang mereka telah lakukan dengan tulus hati, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tangan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ketiganya yang esa akan memberkati kita dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi, memberikan kuasa dalam menjalani hidup, memberikan berkat-berkat sesuai dengan kebutuhan jasmani kami, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan segala persembahan yang telah dilakukan oleh anak-anak-Mu, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan tatanan, persembahan sukarela, bahkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh anak-anak-Mu, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dan hidup kekal ada di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.